Selamat malam, kelas katekumen yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya Caroline di dalam kelas pendampingan kita. Mari kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, dengan mengutus Putramu dan Roh Kudus ke dunia, Engkau telah menyatakan kepada kami misteri yang maha agung. Semoga lewat pertemuan ini kami dapat menghayati iman yang benar, mengakui 3 pribadi ilahi yang mulia, dan menyembah satu Allah yang maha kuasa. Semua ini kami terima karena wahyu yang disampaikan oleh Yesus Kristus Putramu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita pada malam hari ini adalah Aku percaya akan Roh Kudus. Sebagai orang yang beriman Katolik, kita mengimani akan satu Allah, 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang sekarang hendak kita dalami adalah pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Hal ini termuat di dalam syahadat para rasul rumus yang panjang. Konsili Konstantinopel ada di dalam puji syukur yang berbunyi demikian. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Ini sebenarnya adalah merupakan inti dari pengetahuan iman kita akan siapa itu Roh Kudus. Tak kala kita percaya akan Roh Kudus, berarti kita mengakui bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi dalam Tritunggal Maha Kudus. Dia sehakikat atau sama dengan Bapa dan Putra, dan bahwa ia beserta dengan Bapa dan Putra juga disembah dan dimuliakan. Roh Kudus sekali lagi adalah pribadi yang ketiga dalam iman kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Untuk mengenal lebih dalam siapa itu Roh Kudus, mari kita melihat ada 5 karakter yang akan kita pelajari pada malam hari ini tentang siapa itu Roh Kudus. 1. Roh Kudus adalah Tuhan. Dia sungguh-sungguh Tuhan. Ini termuat di dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 24 yang berbunyi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Juga Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan demikian. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 pernyataan di dalam kitab suci ini sungguh menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah dan Roh Kudus adalah Tuhan. Kemudian karakter yang kedua untuk mengetahui siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pemberi kehidupan. Hal ini tampak di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Di situ berbunyi, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita hidup karena Roh Kudus. Juga di dalam Santo Paulus kepada jemaat di Korintus ada mengatakan demikian. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi Roh Kudus itu menghidupkan. Roh Allah yang ada di dalam diri Santo Paulus dan di dalam diri kita semua, itulah yang menghidupkan. Maka kita sanggup menjadi pelayan-pelayannya. Kemudian karakter yang ketiga untuk kita membuat lebih mengenal siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Sang Putra adalah sabda atau kebijaksanaan, dan Roh Kudus adalah kasih dari Allah Bapa dan Allah Putra. Jadi Roh Kudus itu adalah kasih dari Allah Bapa dan Allah Putra. Dia berasal dari Bapa dan Putra. Kemudian karakter yang keempat, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus beserta Bapa dan Putra
disembah, dan dimuliakan. Karena Roh Kudus sehakikat dengan Bapa dan Putra, maka sudah selayaknya lah bahwa Roh Kudus itu bersama kedua pribadi tersebut, yaitu Bapa dan Putra, kita sembah dan kita muliakan. Dan sebagai karakter yang kelima, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah sabda dengan perantaraan para nabi. Bahwa Roh Kudus, dia tidak bisa bersabda langsung kepada kita, tetapi dia bersabda melalui perantaraan para nabi. Hal ini ditegaskan oleh Santo Petrus dalam suratnya yang kedua, berbunyi demikian. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh karena dorongan Roh Kuduslah orang-orang berbicara atas nama Allah. Maka para nabi itu bisa berbicara bukan karena dorongan dari dirinya sendiri, tetapi karena Roh Kuduslah yang telah menggerakkan mereka untuk dapat berbicara. Ya, kita sudah melihat siapa itu Roh Kudus. Sekarang kita akan melihat apa peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Peran Roh Kudus adalah membagikan rahmat Allah yang demikian berlimpah kepada umat manusia di dalam 5 bentuk rahmat. 1. Rahmat pembantu, 2. Rahmat pengudus, 3. Karunia Roh Kudus, 4. Karunia karismatik, dan yang kelima, karunia Roh Kudus pemelihara gereja. Mari kita lihat satu persatu. Peran Roh Kudus yang pertama dalam bentuk sebagai rahmat pembantu. Roh Kudus membimbing kita dengan menerangi akal budi kita dan menguatkan keinginan kita untuk dapat selalu berbuat baik. Kalau seseorang secara terus-menerus menolak rahmat Allah dan tetap menolaknya sampai akhir hidupnya, maka seseorang tersebut sesungguhnya telah melakukan dosa berat, yaitu menghujat Roh Kudus. Apa artinya? Artinya, dia tidak bisa diampuni lagi dalam kehidupan yang akan datang. Dan pasti, dia tidak akan menerima keselamatan, malah melainkan menerima kebinasaan kekal. Roh Kudus bekerja pada seluruh manusia, entah itu orang kudus, entah itu orang berdosa, entah itu orang Katolik atau bukan Katolik. Persoalannya, apakah kita mau mengembangkan Roh Kudus itu di dalam diri kita, atau sebaliknya, kita malah menolaknya. Itu peran Roh Kudus yang pertama, membimbing dan menerangi akal budi kita. Kemudian peran Roh Kudus yang kedua ada di dalam bentuk rahmat pengudusan. Rahmat pengudusan adalah satu anugerah yang tetap, satu kecondongan adikodrati yang tetap. Ia menyempurnakan jiwa kita, supaya memungkinkan kita untuk hidup bersama Allah, karena Allah kudus adanya. Rahmat pengudusan adalah anugerah sukarela dari Allah bukan karena jasa kita, sehingga dengannya Allah menyerahkan kepada kita seluruh kehidupannya, entah dalam sakramen baptis atau dalam sakramen krisma. Apa yang terjadi dalam diri kita tak kala Roh Kudus itu masuk ke dalam jiwa kita? Ada banyak hal baik yang bisa kita peroleh, yang kita alami tak kala Roh Kudus ada di dalam diri kita. Mari kita lihat ada kurang lebih 7 di sini yang diungkapkan oleh materi pada malam hari ini. 1. Roh Kudus itu memurnikan kita dari dosa berat. Itu tak kala Roh Kudus ada di dalam diri kita yang terjadi, yang kita peroleh. 2. Roh Kudus itu mempersatukan kita dengan Tuhan dan menjadikan kita bait kudusnya. Allah bersemayam dalam diri kita. Kita menjadi bait kudus Allah. Yang ketiga, Roh Kudus mampu menerangi kita dan membuat kita mengerti ajaran ilahi, mengerti ajaran moral, dan menjadikan kita untuk mampu melakukannya. Dan segala hal yang baik sungguh bisa kita buat. Yang keempat, Roh Kudus memberikan damai yang sejati. Filipi 4 ayat 7 berkata, bersama Roh Kudus, manusia memperoleh damai yang melampaui segala akal. Yang kelima, Roh Kudus adalah guru dan pembimbing. Roh Kudus sendirilah yang akan menuntun kita dan mengajari kita untuk memahami ajaran Allah. Yang keenam, Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik agar memperoleh kerajaan surga. Dan yang ketujuh, Roh Kudus membuat kita menjadi anak-anak Allah
dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dengan menerima baptisan kita menerima Roh Kudus, berarti kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita memperoleh warisan kerajaannya. Kemudian peran Roh Kudus yang ketiga sebagai pembagi rahmat adalah dalam bentuk 7 karunia Roh Kudus yang sering kita kenal dengan Sabta Karunia yang suka kita minta juga dalam menyambut Hari Raya Pentakosta. 7 karunia Roh Kudus, 1 karunia takut akan Allah, supaya kita melalui Roh Kudus itu tetap setia kepadanya dan menolak kejahatan. Kemudian yang kedua, karunia keperkasaan, supaya kita menjadi kuat berhadapan dengan segala godaan kedosaan. Kemudian karunia ketiga, karunia kesalehan, supaya Roh Kudus itu menyucikan kita sehingga kita tetap setia, bahkan semakin menjadi kudus. Yang keempat, karunia nasihat, supaya kita selalu dinasihati untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang kelima, karunia pengenalan akan Allah, supaya melalui Roh Kudus ini kita dibimbing untuk semakin mengenal Allah. Karunia yang keenam, karunia pengertian. Melalui Roh Kudus kita dituntun untuk semakin mengerti misteri iman. Dan karunia yang ketujuh adalah karunia kebijaksanaan, supaya melalui Roh Kudus kita sebagai anak-anaknya selalu bersikap dan bertindak dengan bijaksana. Kemudian peran keempat dari Roh Kudus sebagai pembagi rahmat adalah dalam bentuk karunia karismatik untuk membangun gereja. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan demikian. Karunia-karunia karisma itu adalah berkata-kata dalam hikmat, berkata-kata dengan penuh pengetahuan, iman, karunia yang menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mukjizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membeda-bedakan roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan roh. Itu peran Roh Kudus yang keempat yang sebagai pembagi rahmat. Kemudian peran Roh Kudus sebagai pembagi rahmat yang kelima adalah dalam bentuk Roh Kudus memelihara dan membangun gereja. Pada saat Kristus mendirikan gereja di atas Petrus, ia mengetahui bahwa dibutuhkan Roh Kudus untuk menjaga jiwa gereja, supaya Allah maut tidak dapat menguasai gereja, dan penolong ini akan terus menyertai gereja sampai selama-lamanya. Hal itu termuat di dalam Yohanes 14 ayat 16. Agar gereja mempunyai keyakinan akan pengajaran yang tidak mungkin salah, maka Roh Kudus sendiri yang melindungi Rasul Petrus dan penerusnya, yaitu Bapak Paus. Dapat dikatakan, Roh Kudus sendiri yang berkarya sehingga gereja Katolik mempunyai begitu banyak orang kudus yang mencerminkan kekudusan Kristus. Ya, itulah Roh Kudus yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dia sebagai pribadi yang ketiga dari iman kita akan Tritunggal Maha Kudus yang selalu menyertai hidup kita dengan segala peranannya yang sungguh sangat luar biasa. Kemudian untuk para katekumen silahkan dilihat pertanyaan pendalaman. Jadi dari sekian banyak rahmat yang sudah dibagikan oleh Roh Kudus sebagai roh pembagi rahmat, rahmat apa yang paling engkau butuhkan dan mengapa rahmat tersebut dibutuhkan? Itu saja, mari kita akhiri dengan kembali berdoa memohonkan rahmat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, mengikuti kisah para rasul yang telah Kau anugerahi Roh Kudus, membuat kami semakin berharap. Semoga mukjizat Pentakosta yang Kau kerjakan pada awal pertumbuhan gereja, kini Kau kerjakan juga dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu saja Bapak Ibu materi kita pada malam hari ini. Rahmat Allah berlimpah bagi kita yang berkumpul dalam nama Tuhan. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati.